Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Jadi mari kita coba merubah mindset. Jadi market dulu, bahkan baru produk. Tapi yang sudah ada produknya ya nggak apa-apa. Tapi yang penting membuat kuesioner baik online atau offline ke misalnya toko online, beliau jualan martabak online ya bisa aja sih. Atau buat website sayur online. Minta masukan ke pelanggan gitu. Apa yang perlu diperbaiki? Jangan malu-malu. Luar negeri itu cukup concern untuk hal itu. Lanjut. Nah, kalau memang UKM ini pengen kreatif, ya jangan malu-malu untuk mempromosikan. Tapi sebelum mempromosikan ini, belajar ilmu copywriting. Di copywriting itu cara menulis untuk orang itu tertarik. Di daerah-daerah itu banyak workshop-workshop dari dinas-dinas itu, Perindak, dinas koperasi terkait teknik copywriting, teknik pemasaran. Saya ini bicara agak maju ya. Ini bicara promosikan produk Anda dengan brand itu, bicara UMKM udah ready ekspor. Tapi kalau yang belum ekspor nggak masalah. Jadi semua produk Indonesia itu sebenarnya disukai orang luar negeri karena apa? Unik. Contoh aja porang. Di luar negeri itu nggak ada yang nanam porang, kalah sebenarnya. Kemudian juga martabak ya di luar negeri kan ya jarang dijual. Kemudian keripik-keripik itu banyak itu. Ada yang unik, barusan di Blitar itu keripik dari dari batang, keripik batang kalas beneng diekspor ke TKW Hongkong sama Taiwan. Artinya kan unik. Ekspor bukan hanya harus sebuah produk, tapi jasa juga. Misalnya teman saya bisa menggambar animasi, akhirnya ada permintaan luar negeri, dia kirim animasi di Malang Raya ini banyak yang ekspor bentuk jasa-jasa untuk periklanan di bentuk kartun lah di depan negeri. Kalau bicara UMKM kreatif ya membuka pengembangan baru, variasi produk ke depan ketika sudah berjalan. Yang penting nggak usah bingung, nggak usah takut. Kayak sekarang ini pemerintah sudah memberikan informasi sertifikasi halal gratis. Cukup NIB. Jadi PIRT sambil berjalan nggak apa-apa. Cukup NIB langsung bisa ngurus sertifikat halal gratis melalui Sukopindo, kemudian yang ditunjuk oleh pemerintah atau melalui Surveyor Indonesia. Jadi seperti itu. Kemudian promosi online itu memang diperlukan karena saat corona ini work from home dan juga jarang tatap muka. Nah, Ekodo melakukan kegiatan untuk membantu UMKM di bidang promosi dan mencari pengadaan barang. Saya pikir luar biasa ini. Jarang ini marketplace yang bisa seperti ini. Makanya peserta bersyukur beruntung bisa ikut webinar ini. Lanjut. Produk itu punya kesempatan. Pertama, value produk. Kalau kita jual nanas saja, nanas gelondongan, buah nanas saja, itu harganya bisa, saya pikir murah ya. Tapi kalau kita membuat nanas ini bentuk selai nanas ataupun turunannya dari nanas, ada nilai value produk, ada produk yang kompetitif, dan juga ada merek yang bagus, branding. Ya, ini yang akan menjadi kekuatan untuk UMKM bisa punya kesempatan memasarkan ke dalam negeri maupun luar negeri. Lanjut Mas. Nah, pengembangan produk lokal dengan brand bisa menembus pasar ekspor. Ekspor itu kuncinya juga selain kualitas dari bahan baku, kemudian juga added value, nilai tambah, tapi juga kemasan juga lebih diperbaiki, bagus itu, sehingga bisa tahan lama. Bulan lalu saya ketemu teman selaku eksportir ke Jepang. Dan teman ini juga distribusi ke supermarket di
supermarket di Jepang, 14 provinsi di Jepang. Ya beliau sampaikan bahwa salah satunya kemasan juga memegang peranan penting selain kualitas dan rasa. Orang Jepang itu punya lidah yang khusus untuk menikmati produk UMKM kuliner dari Indonesia. Dan juga Jepang juga suka masakan-masakan Indonesia. Jadi, bisa nanti frozen food juga dicari di Jepang. Itu nanti kedepannya bisa Ekodu mencarikan pasar di Jepang. Lanjut. Nah, ini contoh pengembangan produk from lokal ke global. Jadi dari packagingnya sederhana, usahanya semakin berkembang maju. Ini produk soursop. Nah, di ke depan nanti coba teman-teman UMKM untuk lebih kreatif, kemasan itu lebih menarik, dan ada itu jasa-jasa yang mendesain kemasan lebih eye catching bahasanya. Bisa lanjut. Ini kelihatannya sederhana, nasi liwet. Tapi nasi liwet ini dengan packaging yang bagus, ini bisa menembus pasar Uni Arab, Emirat dan Amerika. Nasi liwet ukuran 250 gram. Contoh. Padahal kalau nasi liwet dijual di teman-teman Indonesia di lapak-lapak ya harganya murah. Tapi ini bisa ekspor. Lanjut. Ini salah satu bentuk kreativitas. Nah, ini packaging yang keren, kreativitas. Awi som. Lanjut, Mas. Nah, jadi kalau memang ekspor itu pertama mengurus izin NIB, PIRT, halal, BPOM, kemudian juga SNI kalau bisa. Kalau itu produk pangan ya sertifikat organik ataupun HACCP. Lanjut, Mas. Nah, ini contohnya, ini produk yang sudah siap ekspor, packagingnya cukup bagus. Lanjut, Mas. Jadi kreativitas itu dari hati, pikiran, dan jiwa itu luas dalam menyikapi suatu perubahan, dan tidak baper ketika menerima masukan yang positif dari pelanggan-pelanggan. Hanya produk makanan lokal Indonesia yang bisa tembus ke Amerika ini, bisa tembus ke Jepang. Teman saya sempat bilang, teman saya yang di Jepang itu, Mas, saya suka ini cari keripik-keripik jengkol ini. Jadi ternyata jengkol disukai oleh kawan-kawan di Jepang. Padahal itu kan kalau di Indonesia jengkol kan juga harganya murah. Jadi ketika dibuat keripik, ada kreativitas, bisa diekspor ke Jepang. Terus kemudian gedebok pisang atau bahasa Indonesia ini pelepah pisang itu juga, saya punya kerajinan di Tuban, bisa dikirim ke Jepang, ke Amerika. Lanjut. Nah, kalau untuk produk pangan itu harus wajib UMKM itu kreatif, mengurus ke Disperindak biasanya. Informasi nilai gizi, uji nutrisi atau informasi nilai gizi ini biasanya ada subsidi dari Disperindak, gratis lah untuk menguji informasi nilai gizi. Wajib untuk pangan olahan, kecuali kopi bubuk, teh, AMDK, herbal, minuman beralkohol yang dilarang. Lanjut. Disperindak itu biasanya banyak program-program yang subsidi. Yang saya tahu Disperindak kalau di Jawa Timur, Disperindak kabupaten kota di Jawa Timur itu ada subsidi untuk hak merek, hak paten, hak untuk uji nutrisi, sertifikasi halal, itu juga ada subsidi. Jadi nggak begitu mahal. Juga kita harus mengikuti, kalau ini standar produk Australia itu labelingnya untuk market Australia. Contoh ini ada bon cabe, ini harus bahasa Inggris, punya ingredient, punya nutrition fact standar Australia, kemudian produk siap dimakan, detail yang memproduksi, importer detail,
country of origin, dan ada deskripsi produk yang informatif, lebih terperinci di sini kalau sudah keluar negeri. Tapi meskipun nggak ekspor keluar negeri, di dalam negeri ya nggak apa-apa, tetap dilengkapi lah supaya harganya lebih menjangkau menengah atas. Lanjut. Nah, bagaimana mengisi gap peluang ini? Jadi kadang UMKM sebenarnya nggak harus mengeluarkan banyak uang sampai SNI, tapi mulai dari nol nggak apa-apa. Namanya personal eksportir. Jadi orang-orang diaspora di luar negeri kita kirimi sampling 1, 2 atau 3 contoh, kemudian mereka nyoba rasanya, kemudian lidah-lidah, misalnya kita punya saudara di Dubai, lidah-lidah orang Dubai itu senang keripik tempe dengan rasa yang pedas atau original, atau senang desain baju-baju dikirim, baru nanti setelah mereka market memberikan masukan, baru kita siapkan perizinannya pelan-pelan secara lengkap. Itu yang disampaikan teman saya dari Singapura, teman saya dari Jepang. Kebetulan teman saya yang dari Jepang ini satu angkatan sama saya, alumni Pertanian Brawijaya. Beliau menjadi halal distribusi center di Jepang, seperti itu. Nah, pengusaha harus memiliki produk yang mempunyai daya saing. Jadi UMKM itu untuk kreatif nggak usah minder. Meskipun usahanya berjalan 6 bulan, 12 bulan, tapi di hati dan pikirannya saya harus menjadi pengusaha besar. Saya harus menjadi pengusaha besar. Contoh pendiri Facebook itu aja, sebelum Facebooknya terkenal, beliau juga usaha macam-macam kan, akhirnya passionnya di Facebook. Dan kalau untuk UMKM itu juga kapasitas mencukupi, kemudian SDM. Jadi pemilik UMKM itu jangan sampai single factor, tapi juga ada teamwork gitu. Kemudian bikin produk kreatif yang ada ketersediaan sumber daya alam, tidak akan habis. Kalau sumber daya alamnya terbatas ya menjadi usaha itu kan ya sulit untuk berkembang. Utamakan produk hasil olahan. Untuk mengikuti semua itu UMKM masa depan, jadi sebaiknya melakukan standarisasi produk, sertifikasi produk, menanyakan informasi pasar. Kalau di luar negeri, atas perdagangan itu sering memberikan materi-materi market intelijen. Jadi coba buka websitenya Kementerian Luar Negeri, itu ada dari atas perdagangan negara Cina, negara Australia, atau negara New Zealand dan sebagainya. Dan kontinuitas juga perlu dipikirkan. Lanjut Mas. Lanjut. Nah ini UMKM kreatif, salah satunya UMKM bisa berpikir melakukan redesign dan memikirkan packaging yang bagus. Ini original packagingnya seperti ini. Lanjut. Nah ini final desainnya untuk siap ekspor. Yang sebelumnya tadi original, kemudian dirubah desainnya, itu kan sudah berpikir kreatif. Ini final desain. Lanjut. Jadi kalau untuk masalah pangan itu kita perlu melihat peraturan dari BPOM. Pangan yang dikendaki konsumen itu ya sesuai dengan selera konsumen, aman dikonsumsi, bermutu dan halal. Martabak contohnya misalnya ya sesuai selera konsumen, aman dikonsumsi, bermutu, kemudian ada higienitas, kebersihan. Kadang kebersihan itu kelihatan sepele, tapi kalau bicara di Islam ya kebersihan sebagian dari iman. Dan bermutu ya dari bahan-bahan yang memang alami, tidak ada campuran-campuran kimiawi. Lanjut. Nah ini peraturan terkait cara pengolahan pangan, olahan yang baik dari BPOM. Lanjut Mas. Peraturan itu kadang UMKM itu pusing
kalau ikut acara-acara dinas UKM tuh macam-macam peraturan nih wis pusing, yang penting ya kok Pak praktiknya. Nah ini sekarang kalau UMKM yang pangan itu masalahnya kan kemarin mikroba, kemarin kimia itu harus dihilangkan gitu. Dengan menggunakan bahan pengawet bahaya, kemudian menggunakan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimal yang diizinkan. Lanjut. Kalau nanti UMKM yang non kuliner nanti bisa tanya, nanti kita bisa diskusi. Contoh UMKM non kuliner itu baru-baru ini ada pameran di Asia Pasifik, dikelola, dikoordinir sama Duta Besar dari New Zealand, itu Bapak Tantowi Yahya. Itu juga UKM kuliner itu UKM pangan, UKM non pangan, non kuliner, misalnya pakaian itu harus sesuai standar orang luar negeri, kemudian memakai bahan yang ramah lingkungan. Lanjut nggak? Nah, ini cemaran fisik. Kalau kita punya usaha produksi pangan, jangan sampai ada potongan kayu, potongan kaca, potongan logam, potongan bagian tubuh. Jadi orang-orang yang berusaha UKM kuliner yang kreatif ya memikirkan semua hal gitu, sampai rinci. Tidak, bahasa Jawa tidak gampang jeli, cermat, sampai ada rambut, plastik. Pernah itu teman saya itu Teguh Hayuti impor, dia dari Jepang, pesen keripik itu ternyata ada rambutnya di keripik. Akhirnya satu kontainer suruh balik atau dibakar di Jepang. Jadi ya ini kalau bicara UKM pangan ya, untuk yang ekspor ya harus hati-hati, sampai ada plastik, rambut, kerikil atau apapun lah yang dikirim ke negara luar negeri. Nah, untuk UKM pangan kuliner kita harus menghindari air tercemar, menghindari serangga, tikus, peralatan yang kotor, tangan kotor gitu. Tuh, saya sempat melihat orang jualan martabak itu pakai sarung tangan plastik. Itu berarti orang ini higienis. Nah, ini yang harus dipikirkan. Jadi orang-orang kreatif itu orang-orang yang membuka diri, masukan-masukan untuk supaya pangannya diterima masyarakat dan halal. Nah, ini untuk UMKM pangan kita harus terhindar dari, kita berproduksi harus terhindar dari tanah, feses, air kotor yang mengandung narkoba, kemudian mandi lah, dan tubuh manusia itu juga ada mikroba ya, jadi kita harus bersih diri, yang kita bersin ya juga harus hati-hati. Pokoknya intinya UMKM itu kreatif ya, memikirkan keselamatan diri sendiri dan memikirkan keselamatan pelanggan. Jangan sampai UMKM itu yang kuliner itu berdampingan dengan pestisida, bahan pembersih, cat, minyak pelumas, logam berat, racun alam, dan sebagainya. Lanjut. Nah, nanti coba buka websitenya BPOM, .go.id, itu biasanya ada pedoman cara produksi pangan olahan yang baik. Meskipun kita belum ke BPOM lah, tapi meskipun masih 6 bulan berdiri ya jangan minder, tetap belajar ilmu cara produksi pangan olahan yang baik untuk UMKM kuliner. Ini salah satu kekreativitasan. Lanjut. Nah, ini kabar gembira, UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta per tahun tidak kena pajak. Jangan khawatir itu. Meskipun berusaha jangan ragu, tidak kena pajak itu UMKM omsetnya di bawah 500 juta per tahun. Lanjut. Nah, kemudian ada peraturan baru bahwa UMKM perseorangan dengan omset di bawah 500 juta tidak dikenakan PPh 0,5% berlaku mulai tahun depan. Lanjut. Nah,
ada kabar gembira melalui rasio pembiayaan inklusif makro prudensial RPIM, porsi kredit UMKM naik hingga 30%. Lanjut. Di peraturan Bank Indonesia itu untuk mendorong pembiayaan inklusif dengan fokus mendorong kredit pembiayaan UMKM dan sektor-sektor prioritas guna mendorong pemulihan ekonomi nasional. Jadi semua sekarang dimudahkan untuk kredit-kredit dari TUR, usaha rakyat, kemudian BPR, syariah, dan sebagainya. Lanjut. Saya mendengar Ekodo juga kerjasama dengan BPR, yaitu suatu hal yang luar biasa untuk mendorong UMKM dalam hal akses pembiayaan. Saya aja kadang nggak kenal sama UMKM itu, saya buat Google Form, saya share ke kawan-kawan, mengakses bantuan usaha mikro 2,4 juta yang tahun kemarin, yang tahun ini 1,2 juta, itu ya alhamdulillah banyak yang cair. Saya langsung koordinasi dengan Dinas Koperasi UKM Jatim. Nah, ini salah satu upaya saya sebagai pendamping ya. Jadi pendamping itu belajar sabar untuk mendampingi UMKM mulai dari nol, UMKM yang mikro, UMKM kecil, UMKM menengah ataupun yang ekspor. Jadi memang fungsi pendampingan UMKM ini memang 70% mencari pahala, 30% mencari profit. Profitnya dari mana? Ya kita reseller. Saya sering menjadi reseller produk UMKM komunitas saya, pendamping Baktinusa. Sudah harga dari Bapak Ibu UMKM berapa nanti? Apakah saya masuk fee di situ atau saya naikkan? Artinya yang penting nggak memberatkan UMKM. Nah itu kan fungsi profit itu ada. Saya sering menjadi reseller perusahaan-perusahaan dan saya bantu carikan buyer juga. Alhamdulillah saya berjalan ini. Baru-baru kemarin ngirim beras Japonika Jepang ke Jakarta 1 ton. Itu saya membantu UMKM petani-petani. Itu alhamdulillah. Lanjut. Ini masalah kredit. Nanti bisa ditanyakan sama BPR atau bank ini. RPIM ini. Di regulasi yang terbaru. Jadi tidak ada kata lembaga pembiayaan tidak membantu UMKM. Semua lembaga pembiayaan sama Bank Indonesia diwajibkan untuk membantu UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.